Halo, perkenalkan nama saya Hanifri Masafarina, biasa dipanggil Hanif dengan NIM 216762, kelas I, Prodi S1 Pariwisata. Proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Pertama, mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat penting. Yang kedua, membahas proses analisis pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana penulis deskripsi pekerjaan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana menulis sebuah spesifikasi. Manajemen bakat memiliki definisi, yaitu proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Selain itu, manajemen bakat sangat penting untuk memudahkan perusahaan dalam memetakan keahlian dan keterampilan pekerjaan yang kompeten tiap karyawan supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Menurut saya, analisis pekerjaan adalah kegiatan sistematis dalam menentukan tugas, keterampilan, dan karakteristik yang diperlukan suatu pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuknya. Deskripsi pekerjaan adalah sekumpulan informasi yang menjelaskan tentang tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Kualifikasi itu sendiri adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Untuk deskripsi pekerjaan itu sendiri, yang pertama, hasil dari analisis pekerjaan. Yang kedua, menggambarkan pekerjaan. Yang ketiga, ringkasan dari apa yang akan dilakukan pelamar setelah terpilih. Yang keempat, mencakup jabatan otoritas, jam kerja, tanggung jawab, kisaran gaji. Untuk spesifikasi pekerjaan, antara lain yang pertama, hasil dari deskripsi pekerjaan. Yang kedua, menggambarkan pemilik pekerjaan. Yang ketiga, pernyataan yang menunjukkan apa yang harus dimiliki seseorang untuk dipilih. Yang keempat, mencakup usia, pendidikan, pengalaman, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, faktor orientasi kerja. Informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan ada 6. Yang pertama, aktivitas kerja. Aktivitas kerja adalah aktivitas yang sengaja dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, perilaku manusia. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, mesin, alat-alat perlengkapan dan bantuan kerja adalah suatu perlengkapan untuk pekerjaan. Yang keempat, standar kerja. Standar kerja adalah acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi. Standar kerja juga berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam pekerjaan. Yang kelima, konteks pekerjaan. Konteks pekerjaan adalah kondisi di mana seorang karyawan melakukan pekerjaan. Yang keenam, persyaratan manusia. Persyaratan manusia adalah informasi seperti pengetahuan, keterampilan, dan atribut personal yang dipersyaratkan. Selanjutnya, kegunaan informasi analisis pekerjaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Perekrutan adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar pekerjaan. Seleksi adalah rekomendasi atau keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan. Yang kedua, pemenuhan EEO. Equal Employment Opportunity adalah prinsip kesetaraan di mana setiap pekerjaan mendapatkan hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Yang ketiga, penilaian kerja. Penilaian kerja adalah untuk mengevaluasi kinerja atau kerja karyawan agar sesuai dengan standarnya. Yang keempat, kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan. Yang kelima, pelatihan. Pelatihan adalah proses dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Melakukan analisis pekerjaan terdapat 6 step. Step 1, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi. Step 2, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Step 3, memilih posisi representatif. Step 4, menganalisis pekerjaan secara nyata. Step 5,
memverifikasi informasi, analisis pekerjaan dengan supervisor, teksis, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Metode untuk mengumpulkan informasi bisa dengan menggunakan wawancara, kuesioner, catatan harian, teknik analisis pekerjaan, dan kuantitatif. Cara menulis deskripsi pekerjaan. Pertama, identifikasi pekerjaan. Identifikasi pekerjaan adalah identitas seseorang dari sebuah posisi atau pekerjaannya. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Rangkuman pekerjaan adalah ringkasan singkat saat melakukan kerja. Selanjutnya, tanggung jawab dan tugas. Tanggung jawab dan tugas adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan. Yang keempat, otoritas pemegang jabatan. Otoritas pemegang jabatan adalah hak formal dari seseorang manajer atau seseorang jabatan untuk membuat keputusan. Yang kelima, standar kinerja. Standar kinerja adalah target atau sasaran kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam, kondisi kerja. Kondisi kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah seputar kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya. Menulis spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih. Yang kedua, spesifikasi berdasarkan penilaian. Yang ketiga, spesifikasi berdasarkan analisis statistis. Yang keempat, matriks persyaratan pekerjaan. Manajemen bakat adalah pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Adapun contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia bisa dilihat pada video ini. Sekian video dari saya, terima kasih.